Selamat datang di Perpus Audio Harry Potter dan Tahanan Azkaban, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 11, Firebolt. Harry tak begitu ingat bagaimana dia berhasil kembali ke gudang bawah tanah Honeydukes, melewati lorong dan pulang ke kastil. Yang dia tahu hanyalah perjalanan pulang itu rasanya singkat sekali, dan bahwa dia nyaris tidak memperhatikan apa yang dilakukannya, karena kepalanya masih berdenyut-denyut gara-gara percakapan yang baru saja didengarnya. Kenapa tak pernah ada yang memberitahunya? Dumbledore, Hagrid, Tuan Weasley, Cornelius Fudge. Kenapa tak ada yang pernah bilang bahwa orang tuanya meninggal karena sahabat baik mereka berkhianat? Ron dan Hermione mengawasi Harry dengan cemas sepanjang makan malam. Tak berani membicarakan apa yang telah mereka dengar secara tak sengaja, karena Percy duduk di dekat mereka. Ketika mereka naik ke ruang rekreasi yang padat, ternyata Fred dan George sudah memasang setengah lusin bom kotoran dalam semangat keceriaan akhir semester. Harry yang tak ingin ditanya Fred dan George apakah dia berhasil tiba di Hogsmeade atau tidak, menyelinap diam-diam ke kamarnya yang kosong dan langsung menuju ke lemari di sebelah tempat tidurnya. Didorongnya buku-bukunya ke tepi dan dia segera menemukan apa yang dicarinya. Album foto bersampul kulit yang dihadiahkan Hagrid 2 tahun sebelumnya, yang penuh berisi foto-foto sihir ayah dan ibunya. Dia duduk di atas tempat tidurnya, menarik kelambu menutupinya, dan mulai membalik halaman-halamannya, mencari-cari sampai dia berhenti pada foto perkawinan orang tuanya. Tampak ayahnya melambai-lambai kepadanya dengan wajah berseri-seri, rambut hitamnya yang berantakan dan diwariskan pada Harry mencuat ke segala jurusan. Ibunya dengan wajah penuh kebahagiaan bergandengan dengan ayahnya, dan itu pasti dia, pengiring pengantin pria. Harry tak pernah mempedulikannya sebelumnya. Kalau dia tak tahu itu orang yang sama, dia tak akan menduga orang di foto lama ini adalah Black. Wajahnya tidak cekung dan pucat, melainkan tampan, penuh tawa. Sudahkah dia bekerja pada Voldemort ketika foto ini diambil? Sudahkah dia merencanakan kematian kedua orang yang berdiri di sebelahnya? Sadarkah dia akan menghabiskan 12 tahun di Azkaban, 12 tahun yang akan membuatnya tak bisa dikenali. Tetapi para Dementor tidak mempengaruhinya, pikir Harry, seraya menatap wajah tampan yang sedang tertawa itu. Dia tak harus mendengar ibuku menjerit-jerit kalau mereka terlalu dekat. Harry menutup albumnya dan memasukkannya kembali ke dalam lemari. Dia membuka jubahnya, melepas kacamatanya dan naik ke tempat tidur, memastikan kelambunya menyembunyikannya dari pandangan. Pintu kamar terbuka. Harry, panggil Ron ragu-ragu. Tetapi Harry berbaring diam, pura-pura tidur. Didengarnya Ron pergi lagi, lalu dia berguling terlentang, matanya nyalang. Kebencian yang belum pernah dikenalnya menajar di sekujur tubuh Harry seperti racun. Dia bisa melihat Black menertawakannya dalam kegelapan, seakan ada yang telah menempelkan foto dari album itu ke matanya. Dia memandang seakan ada yang sedang memutar sepotong film untuknya. Sirius Black meledakkan Pettigrew yang mirip Neville Longbottom menjadi 1000 keping. Dia bisa mendengar walaupun sama sekali tak tahu seperti apa suara Black. Gumam rendah bergairah. Sudah terjadi, tuanku. Keluarga Potter memilihku menjadi penjaga rahasia mereka. Dan kemudian terdengar suara lain, tertawa nyaring, tawa yang sama didengar Harry dalam kepalanya setiap kali para Dementor berada di dekatnya. Harry, kau seperti orang sakit. Harry baru saja tidur menjelang subuh. Saat dia terbangun, kamar sudah kosong. Dia berpakaian dan menuruni tangga spiral. Ruang rekreasi kosong, hanya ada Ron yang sedang makan peppermint kodok sambil membelai perutnya, dan Hermione yang telah menggelar PR-nya di atas 3 meja. Di mana yang lain? Tanya Harry. Pulang. Ini hari pertama liburan, ingat? Kata Ron menatap Harry lekat-lekat. Sudah hampir waktu makan siang. Aku baru mau naik membangunkanmu. Harry mengenyakkan diri di kursi dekat perapian. Salju masih terus turun di luar. Crookshank berbaring di depan perapian seperti kese jingga besar. Kau betul-betul seperti orang sakit, kata Hermione mengawasi wajah Harry dengan cemas. Aku tak apa-apa, kata Harry. Harry, dengar, kata Hermione, bertukar pandang dengan Ron. Kau pastilah terpukul mendengar pembicaraan kemarin itu.
Tapi yang penting kau tak boleh melakukan hal bodoh. Apa misalnya, tanya Harry. Misalnya mencoba mencari Black, kata Ron tajam. Harry tahu mereka sudah melatih percakapan ini selagi dia tidur. Dia tidak berkata apa-apa. Kau tidak akan mencarinya kan, Harry, kata Hermione. Karena Black tak cukup berharga kalau kau jadi korbannya, kata Ron. Harry memandang mereka, rupanya sama sekali tak paham. Tahukah kalian apa yang kulihat dan kudengar setiap kali ada Dementor terlalu dekat padaku? Ron dan Hermione menggeleng, tampak cemas. Aku bisa mendengar ibuku menjerit dan memohon pada Dumbledore. Dan kalau kalian mendengar ibu kalian menjerit seperti itu, menjelang dibunuh, kalian tak akan mudah melupakannya. Dan jika kalian tahu orang yang dianggap sahabatnya mengkhianatinya dan mengirim Voldemort kepadanya, tak ada yang bisa kau lakukan, kata Hermione, tampak terpukul. Para Dementor akan menangkap Black dan dia akan kembali ke Azkaban dan biar tahu rasa dia. Kalian sudah dengar apa yang dikatakan Fudge? Black tidak terpengaruh oleh Azkaban seperti orang normal lainnya. Azkaban bukan hukuman baginya. Jadi apa maksudmu? Tanya Ron. Tampak tegang sekali. Kau mau membunuh Black atau apa? Jangan konyol, kata Hermione panik. Harry tak ingin membunuh orang. Ya kan, Harry? Harry tetap tidak menjawab. Dia tak tahu apa yang diinginkannya. Yang dia tahu hanyalah dia tak tahan kalau tak berbuat apa-apa, sementara Black bebas berkeliaran. Ingat apa yang dikatakannya kepadaku dalam pelajaran ramuan. Kalau aku akan balas dendam. Akan kuburu sendiri. Kau akan menuruti nasihat Malfoy alih-alih nasihat kami, kata Ron gusar. Dengar. Kau tahu apa yang diterima Ibu Pettigrew setelah Black menghancurkannya? Dia cerita padaku. Order of Merlin. Kelas pertama. Dan jari Pettigrew di dalam kotak. Itu potongan terbesar tubuhnya yang bisa mereka temukan. Black itu orang gila, Harry, dan dia berbahaya. Ayah Malfoy pastilah memberitahunya, kata Harry mengabaikan Ron. Dia termasuk orang dalam Voldemort. Bilang kau tahu siapa. Kenapa sih? Potong Ron jengkel. Jadi jelas keluarga Malfoy tahu bahwa Black bekerja untuk Voldemort. Dan Malfoy a.k.a. senang sekali melihatmu meledak sejuta keping. Seperti Pettigrew. Sadarlah. Malfoy berharap kau bisa terbunuh sebelum dia harus menghadapimu dalam pertandingan Quidditch. Harry, tolong, kata Hermione. Matanya sekarang berkaca-kaca. Tolong, berpikir jernihlah. Black memang telah melakukan hal yang sangat keji, tapi jangan menempatkan dirimu dalam bahaya. Itulah yang diinginkan Black. Oh Harry, tindakanmu akan menguntungkan Black kalau kau mencarinya. Ibu dan ayahmu pasti tidak ingin kau celaka, kan? Mereka pastilah tak mau kau mencari Black. Aku tak akan pernah tahu apa yang mereka inginkan karena gara-gara Black aku belum pernah bicara dengan mereka, kata Harry pendek. Hening, Crookshanks menggeliat santai, melemaskan cakar-cakarnya. Sakuron bergetar. Kata Ron, jelas mencari-cari topik pembicaraan lain. Sekarang kan libur, sudah hampir Natal. Ayo kita tengok Hagrid. Sudah lama kita tidak mengunjunginya. Tidak, tukas Hermione cepat. Harry tidak boleh meninggalkan kastil, Ron. Ya, yuk kita ke sana, kata Harry. Duduk tegak supaya aku bisa menanyainya kenapa dia tidak pernah menyebut-nyebut nama Black ketika dia menceritakan kepadaku segalanya tentang orang tuaku. Pembicaraan lebih lanjut mengenai Sirius Black jelas bukan yang diinginkan Ron. Atau kita bisa main catur, katanya buru-buru. Atau Gobstone. Percy meninggalkan satu set Gobstone. Tidak, ayo kita mengunjungi Hagrid, kata Harry tegas. Maka mereka mengambil mantel dari kamar mereka dan keluar melalui lubang lukisan. Bangkit dan bertarunglah, anjing bastard perut kuning. Turun ke kastil yang kosong dan keluar lewat pintu depan kayu ek. Mereka maju dengan pelan menyeberangi halaman, membuat parit dangkal di salju yang seperti bubuk berkilau. Kaos kaki dan tepi jubah mereka basah kuyup dan dingin. Hutan terlarang seakan telah disihir. Masing-masing pohonnya disepuk perak, dan pondok Hagrid tampak seperti kue es. Ron mengetuk tapi tak ada jawaban. Dia tidak keluar kan, kata Hermione, yang ngebetar kedinginan di balik mantelnya. Ron menempelkan telinganya ke pintu. Ada bunyi aneh, katanya. Dengar. Apa itu, Fang?
Harry dan Hermione ikut menempelkan telinga ke pintu. Dari dalam pondok terdengar beruntun getar rintihan. "Apa sebaiknya kita panggil seseorang?" tanya Ron cemas. "Hagrid!" Harry memanggil seraya menggedor pintu. "Hagrid, apakah kau di dalam?" Terdengar langkah-langkah berat, kemudian pintu berdiri terbuka. Hagrid berdiri di balik pintu dengan mata merah dan bengkak. Air mata bercucuran ke bagian depan rompi kulitnya. "Kalian sudah dengar?" gerungnya, dan dia menangis sambil memeluk leher Harry. Mengingat Harry besarnya 2 kali manusia normal, ini bukan hal yang lucu. Harry yang nyaris jatuh keberatan tubuh Hagrid diselamatkan oleh Ron dan Hermione yang masing-masing menyambar satu lengan Hagrid dan memampahnya. Dibantu Harry ke dalam pondok. Hagrid pasrah saja dibawa ke kursi dan dia duduk menelungkup ke meja. Terisak-isak tak terkendali, wajahnya dibanjiri air mata yang menetes-netes ke jenggotnya yang semraut. "Hagrid, ada apa?" tanya Hermione terperanjat. Harry melihat surat yang tampaknya resmi terbuka di atas meja. "Apa ini, Hagrid?" Isak Hagrid menjadi 2 kali lebih keras. Tetapi dia mendorong surat itu ke arah Harry, yang memungutnya dan membacanya keras-keras. "Dear Tuan Hagrid, setelah menyelidiki lebih lanjut peristiwa serangan Hippogriff terhadap seorang anak dalam kelas Anda, kami menerima jaminan Profesor Dumbledore bahwa Anda tak bersalah dalam peristiwa yang patut diselesaikan itu. "Wah, kalau begitu bagus dong, Hagrid," kata Ron menepuk bahu Hagrid. Tapi Hagrid masih terus berisak dan melambaikan salah satu tangan raksasanya meminta Harry melanjutkan membaca. "Meskipun demikian, kami harus menyatakan kekhawatiran kami tentang Hippogriff yang bersangkutan. Kami telah memutuskan untuk menerima pengaduan resmi Tuan Lucius Malfoy. Dan persoalan ini akan dibawa ke Komite Pemunahan Satwa Berbahaya. Pemeriksaan akan dilakukan pada tanggal 20 April dan kami meminta Anda hadir bersama Hippogriff Anda di kantor komite di London pada tanggal itu. Sementara itu si Hippogriff harus tetap ditambat dan diisolasi. Hormat kami." Di bawahnya berderet daftar nama para dewan sekolah. "Oh," kata Ron, "tapi katamu Buckbeak bukan Hippogriff jahat, Hagrid. Pasti dia bisa lolos." "Kau tak tahu para Gargoyle di Komite Pemunahan Satwa Berbahaya," kata Hagrid tersendat, seraya menyeka mata dengan lengan bajunya. "Mereka benci binatang menarik." Bunyi mendadak dari sudut pondok Hagrid membuat Harry, Ron, dan Hermione langsung menoleh. Buckbeak si Hippogriff berbaring di sudut, mengunyah-ngunyah sesuatu yang darahnya berlereran di lantai. "Aku tak bisa tinggalkan dia. Ditambatkan di luar pada hari bersalju begini," Hagrid terseduh. "Sendirian, Natal lagi." Hanya Ron dan Hermione berpandangan. Mereka belum pernah mufakat sepenuhnya dengan Hagrid tentang apa yang disebutnya binatang-binatang menarik, dan oleh orang lain dianggap monster-monster mengerikan. Sebaiknya tampaknya Buckbeak oke-oke saja, bahkan bagi standar Hagrid dia jelas termasuk binatang imut. "Kau harus mengajukan pembelaan yang kuat, Hagrid," kata Hermione, seraya duduk dan meletakkan tangannya di lengan bawah Hagrid yang besar. "Aku yakin aku bisa membuktikan Buckbeak tidak berbahaya." "Takkan ada bedanya," isak Hagrid. "Setan-setan komite pemunahan itu, mereka semua dalam saku Lucius Malfoy. Takut padanya. Dan kalau aku kalah dalam perkara ini, Buckbeak..." Hagrid menggerakkan jari seolah memotong lehernya. Kemudian menggerung keras dan menggelesor ke depan, menelungkupkan wajah di atas lengannya. "Bagaimana dengan Dumbledore, Hagrid?" tanya Harry. "Dia sudah berbuat lebih dari cukup untukku," keluh Hagrid. "Sudah kelewat sibuk, tahan Dementor agar tidak masuk kastil, dan Sirius Black berkeliaran." Ron dan Hermione langsung memandang Harry, mengira Harry akan segera mencaci maki Hagrid karena tidak berterus terang kepadanya tentang Black. Tapi Harry tak tega melakukannya, apalagi sekarang dia melihat Hagrid begitu sedih dan ketakutan. "Dengar Hagrid," katanya, "kau tak boleh menyerah. Hermione benar, kau cuma perlu pembelaan yang baik. Kau boleh memanggil kami sebagai saksi." "Aku yakin pernah membaca kasus tentang penyerangan Hippogriff," kata Hermione mengingat-ingat, "dan dalam kasus itu Hippogriff berhasil bebas. Aku akan mencarikannya untukmu, Hagrid, dan membacanya untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi." Hagrid melolong semakin keras. Harry dan Hermione memandang Ron meminta bantuan.
Bagaimana kalau kubuatkan teh? Ron menawari. Harry memandangnya keheranan. Itu yang dilakukan Mom kalau ada yang sedih, gumam Ron, mengangkat bahu. Akhirnya setelah diberi banyak janji akan dibantu, dengan secangkir teh mengepul di depannya, Hagrid membuang ingus dengan sapu tangan selebar taplak meja dan berkata, "Kalian benar, tak boleh aku hancur begini, aku harus kuat." Fang, si anjing besar pemburu babi hutan, muncul takut-takut dari kolong meja dan meletakkan kepalanya di pangkuan Hagrid. "Belakangan ini aku kacau," kata Hagrid, membelai Fang dengan satu tangan dan mengusap wajahnya dengan tangan yang lain. "Cemas pikirkan Buckbeak dan tak ada yang suka pelajaranku." "Kami suka," Hermione langsung berbohong. "Ya, pelajaranmu hebat," kata Ron, menyilangkan jari di bawah meja. Bagaimana cacing plovernya?" "Mati," kata Hagrid muram. "Terlalu banyak selada." "Aduh, kasihan," kata Ron, bibirnya berkedut. "Dan dementor-dementor itu bikin aku merasa sangat tidak enak," kata Hagrid, yang mendadak bergidik. "Harus lewati mereka tiap kali aku minum di Three Broomstick. Rasanya seperti kembali ke Azkaban." Dia diam, meneguk tehnya. Harry, Ron, dan Hermione menahan nafas memandangnya. Mereka belum pernah mendengar Hagrid bicara tentang penahanan singkatnya di Azkaban. Setelah diam sejenak, Hermione bertanya takut-takut, "Apakah di sana mengerikan, Hagrid?" "Kalian tak bisa bayangkan," kata Hagrid pelan. "Tak ada tempat lain seperti itu. Kupikir aku akan gila, hal-hal mengerikan bermunculan di pikiranku. Hari aku dikeluarkan dari Hogwarts, hari ayahku meninggal, hari aku harus lepaskan Norbert." Matanya berkaca-kaca. Norbert adalah bayi naga yang dimenangkan Hagrid dalam permainan kartu. "Kau tak ingat lagi siapa dirimu setelah beberapa waktu dan kau tak tahu lagi apa gunanya hidup. Di sana aku berharap aku mati waktu tidur. Waktu mereka bebaskan aku, rasanya seperti dilahirkan kembali. Semuanya jadi kuingat lagi. Itu perasaan paling menyenangkan di seluruh dunia, tapi para dementor tak suka aku bebas." "Tapi kau kan tidak bersalah," kata Hermione. Hagrid mendengus. "Kau pikir itu ada artinya bagi mereka? Mereka tak peduli, asal mereka punya beberapa ratus manusia yang dikurung di sana, supaya mereka bisa sedot kebahagiaannya. Mereka tak peduli siapa yang bersalah, siapa yang tidak." Hagrid diam sejenak, menatap tehnya. Kemudian dia berkata pelan, "Aku sudah pikir mau lepaskan Buckbeak. Coba suruh dia terbang jauh. Tapi bagaimana kau bisa jelaskan pada Hippogriff dia harus sembunyi? Dan aku takut melanggar hukum." Dia mendongak menatap mereka. Air matanya bercucuran lagi. "Aku tak mau kembali ke Azkaban." Kunjungan ke pondok Hagrid, walaupun jauh dari menyenangkan, membawa dampak yang diharapkan Ron dan Hermione. Meskipun Harry sama sekali tidak melupakan Black, dia tak bisa terus-menerus memikirkan balas dendam kalau dia ingin membantu Hagrid memenangkan perkaranya melawan komite pemunahan satwa berbahaya. Dia, Ron, dan Hermione ke perpustakaan keesokan harinya dan kembali ke ruang rekreasi yang kosong dengan membawa setumpuk buku yang mungkin bisa membantu menyiapkan pembelaan untuk Buckbeak. Ketiganya duduk di depan perapian yang berkobar, pelan-pelan membalik-balik halaman buku-buku berdebu tentang kasus-kasus terkenal binatang-binatang perusak. Kadang-kadang saja bicara, kalau kebetulan menemukan sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan perkara Buckbeak. Ini ada perkara di tahun 1722, tapi Hippogriffnya dihukum. Oh, lihat apa yang dilakukan terhadapnya. Sungguh menjijikkan. Ini mungkin bisa membantu. Seekor Manticore menyerang orang dengan buas pada tahun 1296. Dan mereka membiarkan si Manticore bebas. Oh, tidak. Soalnya karena semua orang sangat ketakutan dan tidak ada yang berani mendekatinya. Sementara itu di bagian-bagian lain kastil, dekorasi Natal yang luar biasa indahnya sudah terpasang. Meskipun hanya sedikit sekali anak yang bisa menikmatinya, rangkaian tebal panjang holly dan mistletoe dipasang sepanjang koridor-koridor. Cahaya misterius bersinar dari dalam semua baju zirah. Dan aula besar dipenuhi 12 pohon Natalnya yang biasa, berkelap-kelip dengan bintang-bintang emas. Harum masakan lezat memenuhi koridor-koridor. Dan ketika malam Natal tiba, Haru merasakan itu begitu kuatnya, sehingga bahkan Scabbers pun menjulurkan hidungnya dari dalam lindungan Sakuron, mengendus-ngendus udara penuh harap.
Pagi hari Natalnya, Harry terbangun oleh Ron yang melemparkan bantal kepadanya. "Oi, hadiah." Harry menjangkau kacamatanya dan memakainya, menyipitkan mata menembus keremangan ke kaki tempat tidurnya. Di tempat itu setumpuk kecil hadiah Natal. Hadiah telah muncul. Ron sudah mulai merobek bungkus hadiahnya sendiri. Jumper dari Mam. Merah lagi. Coba lihat kau dapat tidak? Harry juga mendapat hadiah jumper. Nyonya Weasley mengiriminya jumper merah sewarna dengan seragam Quidditch-nya dengan gambar singa Gryffindor merajut di bagian dadanya. Juga selusin pai daging cincang, kue-kue Natal, dan sekotak kacang renyah. Ketika dia menyisihkan hadiah-hadiah ini ke tepi, dia melihat bungkusan panjang pipi tergeletak di bawahnya. "Apa itu?" tanya Ron, melongok. Tangannya masih memegang sepasang kaos kaki merah yang baru dibuka bungkusnya. "Tahu." Harry membuka bungkusan itu dan terperangah melihat sapu indah berkilau terguling di atas tempat tidurnya. Ron menjatuhkan kaos kakinya dan melompat dari tempat tidurnya agar bisa melihat lebih jelas. "Aku tak percaya," katanya parau. "Sapu itu Firebolt, persis sama dengan sapu impian yang pernah setiap hari ditengok Harry di Diagon Alley." Gagangnya berkilau ketika dia mengangkatnya. Harry bisa merasakan getaran sapu itu. Ia melepaskannya. Sapu itu melayang di udara, tanpa dipegangi, pada ketinggian yang pas untuk dinaikinya. Matahari bergerak dari nomor registrasi emas di ujung gagang ke ranting-ranting bird lurus halus yang membentuk ekor sapunya. "Siapa yang mengirimnya padamu?" tanya Ron terkesima. "Coba lihat ada kartunya atau tidak," kata Harry. Ron merobek tuntas kertas pembungkus Firebolt itu. "Tak ada." "Buset, siapa yang bersedia mengeluarkan begitu banyak uang untukmu?" "Ya," sahut Harry takjub. "Taruhan, pasti bukan keluarga Dursley." "Menurutku pasti Dumbledore," kata Ron sekarang berjalan mengelilingi Firebolt. Memeriksanya senti demi senti. "Dia mengirimmu jubah gaib secara anonim." "Tapi itu jubah ayahku," kata Harry. "Dumbledore cuma menyampaikannya padaku. Dia tak akan menghamburkan ratusan galeon untukku. Mana mungkin dia memberi hadiah macam ini kepada murid-murid." "Makanya dia tidak menyebutkan hadiah itu dari dia," kata Ron, "supaya orang seperti Malfoy tidak menuduhnya pilih kasih." "Hei Harry," Ron terbahak. "Malfoy, tunggu sampai dia melihatmu naik sapu ini. Dia bisa pingsan." "Ini sapu standar internasional loh." "Aku tak bisa percaya," gumam Harry, mengelus gagang Firebolt-nya sementara Ron terenyak di tempat tidur Harry, tergelak-gelak memikirkan bagaimana reaksi Malfoy. "Siapa?" "Aku tahu," kata Ron, mengendalikan diri. "Aku tahu." "Apa? Siapa yang mengirimnya?" "Lupin." "Apa?" kata Harry. Sekarang ikut tertawa. "Lupin? Yang benar saja. Kalau dia punya uang emas sebanyak ini, dia kan bisa beli jubah baru." "Ya, tapi dia suka padamu," kata Ron. "Dan dia sedang pergi waktu nimbusmu hancur. Mungkin saja dia dengar kejadian itu, lalu memutuskan ke Diagon Alley dan membelikan ini untukmu." "Apa maksudmu dia sedang pergi?" kata Harry. "Dia sedang sakit waktu aku main dalam pertandingan itu." "Tapi dia tak ada di rumah sakit," kata Ron. "Aku di sana, membersihkan pispot-pispot sebagai hukuman detensi dari Snape, ingat?" Harry mengerutkan kening memandang Ron. "Aku tak bisa mengerti bagaimana Lupin sanggup membeli sesuatu seperti ini. Kalian berdua menertawakan apa sih?" Hermione baru saja masuk, memakai baju tidur dan menggendong Crookshank yang tampak galak. Lehernya dikalungi rangkaian perada kertas emas dan perak. "Jangan bawa dia masuk ke sini," kata Ron, yang bergegas menyambar Scabbers dari tempat tidurnya dan menjejakkannya ke dalam saku piyamanya. Tetapi Hermione tidak mendengarkannya. Dia menurunkan Crookshank di atas tempat tidur kosong Seamus dan terengah-engah menatap Firebolt. "Oh, Harry, siapa yang mengirimmu itu?" "Tak tahulah," kata Harry. "Tak ada kartu atau keterangan apapun di dalam bungkusnya." Betapa herannya dia. Hermione tidak kelihatan bergairah maupun kagum mendengar ini. Sebaiknya wajahnya menjadi keruh, dan dia menggigit bibirnya. "Kenapa sih kau?" kata Ron. "Entahlah," kata Hermione perlahan. "Tapi agak aneh kan? Maksudku, ini sapu bagus kan?" Ron menghela napas jengkel.
Ini sapu paling bagus di dunia, Hermione, komentarnya. Jadi, pasti mahal sekali. Mungkin lebih mahal dari total harga semua sapu Slytherin, kata Ron senang. Nah, siapa yang mengirimi Harry barang semahal itu tanpa memberitahukan namanya, kata Hermione. Peduli amat, tukas Ron tak sabar. Harry, boleh aku mencobanya? Boleh. Kurasa tak ada yang boleh menaiki sapu itu dulu, kata Hermione nyaring. Harry dan Ron memandangnya. Menurutmu buat apa sapu itu? Menyapu lantai, kata Ron. Tetapi sebelum Hermione bisa menjawab, Crookshanks melompat dari tempat tidur Seamus tepat ke dada Ron. Keluarkan dia dari sini, gerung Ron sementara cakar Crookshanks merobekkan piyamanya dan Scabbers mencoba kabur melewati bahunya. Ron menyambar ekor Scabbers dan melempar tendangan ke arah Crookshanks. Tendangannya luput dan malah mengenai koper kayu di kaki tempat tidur Harry. Membuat koper itu terguling dan Ron sendiri melompat-lompat di tempat. Meraung-raung kesakitan. Bulu-bulu Crookshanks menadak berdiri. Suitan nyaring melengking memenuhi kamar. Teropong curiga saku terlepas dari kaos kaki Paman Vernon dan berpusar serta berkilauan di lantai. Aku sudah lupa punya ini, kata Harry. Membungkuk memungut teropongnya. Aku tak pernah memakai kaos kaki ini kalau tidak terpaksa. Teropong curiga itu berpusar dan melengking di atas telapak tangannya. Crookshanks mendesis-desis dan menggeram ke arahnya. Mendingan bawa keluar kucing itu dari sini, Hermione, kata Ron berang. Dia duduk di tempat tidur Harry memijat-mijat jari kakinya. Apa kau tidak bisa membuatnya diam? Dia menambahkan pada Harry. Sementara Hermione meninggalkan kamar mereka. Mata kuning Crookshanks masih menatap galak Ron. Harry menjejalkan teropong curiga itu ke dalam kaos kaki lagi dan melemparkannya ke dalam kopernya. Yang terdengar sekarang hanyalah rintihan dan umpatan kemarahan Ron. Scabbers meringkuk di tangan Ron. Sudah cukup lama. Harry tidak melihatnya keluar dari saku Ron, dan dia heran sekali melihat Scabbers yang dulunya gemuk sekali sekarang kurus kering. Bagian-bagian tertentu tubuhnya botak karena bulunya rontok. Dia kayaknya sakit ya, komentar Harry. Gara-gara stres sih, timpa Ron. Dia akan baik lagi kalau kucing bego itu tidak mengganggunya. Tetapi Harry ingat wanita di Magical Menagerie pernah mengatakan tikus hanya hidup sampai 3 tahun. Mau tak mau Harry berpikir bahwa kecuali Scabbers punya kekuatan gaib yang selama ini disembunyikannya, dia sebetulnya sudah mendekati akhir hidupnya. Dan walaupun Ron sering mengeluh Scabbers membosankan serta tak berguna, Harry yakin Ron akan sedih sekali kalau Scabbers mati. Semangat Natal nyata sekali sangat tipis di ruang rekreasi Gryffindor pagi itu. Hermione telah mengurung Crookshanks di dalam kamarnya, tapi dia masih marah pada Ron karena Ron tadi mencoba menendang kucingnya. Ron sendiri juga masih menggerutu menyesali usaha Crookshanks untuk melahap Scabbers. Harry menyerah dan tak berusaha lagi mendamaikan keduanya. Dia menyibukkan diri dengan memeriksa Firebolt yang dibawanya turun ke ruang rekreasi. Anehnya ini kelihatannya juga membuat jengkel Hermione. Hermione tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tak henti-hentinya memandang Firebolt dengan galak, seakan sapu itu ikut menyalahkan kucingnya. Saat makan siang tiba, mereka turun ke aula besar. Keempat meja besar asrama sudah dirapatkan ke dinding lagi, dan sebuah meja yang disiapkan untuk 12 orang berdiri di tengah ruangan. Profesor Dumbledore, McGonagall, Snape, Sprout, dan Flitwick ada di sana. Begitu juga Phil, si penjaga sekolah yang telah melepas jas coklatnya yang biasa dan kini memakai jas buntut sangat usang dan agak berjamur. Hanya ada 3 murid lain, 2 anak kelas 1 yang tampak sangat gelisah dan anak Slytherin kelas 5 bertampang cemberut. Selamat Hari Natal, kata Dumbledore, ketika Harry, Ron, dan Hermione mendekati meja. Karena kita cuma bersedikit sekali, tak ada gunanya menggunakan meja-meja asrama. Duduklah. Harry, Ron, dan Hermione duduk bersebelahan di ujung meja. Petasan, kata Dumbledore antusias, mengulurkan ujung petasan perak besar kepada Snape, dan ia mengambilnya dengan enggan dan menariknya, dengan bunyi dor keras seperti letusan sanapan. Petasan itu meledak dan di dalamnya ternyata ada topi sihir berbentuk kerucut dengan burung-burung nasar di puncaknya. Harry yang teringat pada Bogart berpandangan dengan Ron dan keduanya nyengir.
Bibir Snape menipis. Didorongnya topi itu ke arah Dumbledore yang langsung mencopot topinya sendiri dan memakainya. Ayo mulai, dia mengajak yang hadir, tersenyum kepada semua. Ketika Harry sedang menyendok kentang panggang, pintu aula besar terbuka lagi. Profesor Trelawney muncul, meluncur ke arah mereka seakan di atas roda. Dia memakai gaun hijau berpayet untuk menghormati hari besar ini, membuatnya semakin kelihatan seperti capung besar yang berkilauan. Sibyl, sungguh kejutan yang menyenangkan, kata Dumbledore seraya berdiri. Aku tadi sedang mengamati bola kristalku, kepala sekolah, kata Profesor Trelawney dengan suaranya yang paling sayup-sayup. Dan betapa herannya aku melihat diriku meninggalkan makan siangku yang kunikmati sendiri dan datang bergabung dengan kalian. Siapakah aku ini sehingga bisa melawan desakan takdir? Maka aku bergegas meninggalkan menaraku dan aku mohon maaf untuk keterlambatanku. Tak apa-apa, kata Dumbledore matanya berkilauan. Biar ku ambilkan kursi. Dan dia menggambar kursi di udara dengan tongkatnya. Kursi itu berputar selama beberapa detik sebelum jatuh di antara Profesor Snape dan McGonagall. Meskipun demikian, Profesor Trelawney tidak langsung duduk. Matanya yang besar mengitari meja dan mendadak dia memekik pelan. Aku tak berani, kepala sekolah. Kalau aku ikut duduk di meja ini, kita akan ber-13. Tak ada yang lebih sial daripada itu. Jangan lupa bahwa kalau 13 orang makan bersama, yang pertama bangkit akan mati lebih dulu. Kita ambil risiko itu, Sibyl, kata Profesor McGonagall habis sabar. Duduklah, kalkunya sudah nyaris sedingin batu. Profesor Trelawney ragu-ragu kemudian duduk di kursi kosong itu. Matanya terpejam dan bibirnya terkatup rapat, seakan mengharap kilat akan menyambar meja itu. Profesor McGonagall memasukkan sendok besar ke dalam besar yang paling dekat dengannya. Babat, Sibyl. Profesor Trelawney mengabaikannya, matanya kini sudah terbuka lagi. Sekali lagi dia memandang mengitari meja dan bertanya, tapi di mana Profesor Lupin yang baik? Sayang sekali dia sakit lagi, kata Dumbledore, memberi isyarat agar semua orang mulai mengambil makanannya sendiri-sendiri. Sungguh kasihan, sakit tepat pada hari Natal. Tapi tentunya kau sudah tahu itu, Sibyl, kata Profesor McGonagall alias alisnya terangkat. Profesor Trelawney melempar pandang sangat dingin kepada Profesor McGonagall. Tentu saja aku tahu, Minerva, katanya tenang. Tapi orang kan tidak memamerkan kenyataan bahwa dia tahu segalanya. Aku sering bersikap seakan aku tidak memiliki mata batin agar orang lain tidak cemas. Pantas saja, kata Profesor McGonagall masam. Suara Profesor Trelawney mendadak tidak sayup-sayup lagi. Kalau kau harus tahu, Minerva, aku sudah melihat bahwa Profesor Lupin yang malang tidak akan lama bersama kita. Rupanya dia sendiri menyadarinya. Bahwa waktunya singkat, dia benar-benar kabur waktu aku menawarkan untuk melihat nasibnya dalam bola kristal. Wah, kenapa ya? Komentar Profesor McGonagall hambar. Aku meragukan, kata Dumbledore dengan suara riang tapi bernada agak tinggi, mengakhiri percakapan antara Profesor McGonagall dan Profesor Trelawney, bahwa Profesor Lupin dalam bahaya. Severus, kau sudah membuatkan ramuan untuknya lagi? Sudah, kepala sekolah, jawab Snape. Bagus, kata Dumbledore. Kalau begitu tak lama lagi dia pasti sembuh. Derek, kau sudah pernah mencicipi cipolata ini? Enak sekali loh. Wajah anak kelas 1 itu langsung merah padam karena disapa oleh Dumbledore. Dan dia mengambil sepiring sosis dengan tangan gemetar. Profesor Trelawney bersikap nyaris normal sampai menjelang akhir santap Natal itu. 2 jam kemudian, dengan perut kenyang sekali oleh hidangan Natal yang lezat-lezat dan masih memakai topi petasan mereka, Harry dan Ron bangkit lebih dulu dari kursi mereka dan Profesor Trelawney menjerit nyari. Astaga, siapa dari kalian yang bangkit lebih dulu dari kursi kalian? Siapa? Entahlah, kata Ron memandang Harry dengan salah tingkah. Kurasa tak akan banyak bedanya, kata Profesor McGonagall dingin. Kecuali ada orang gila membawa kapak menunggu di luar pintu untuk membantai orang pertama yang muncul di aula depan. Bahkan Ron pun tertawa. Profesor Trelawney tampak sangat tersinggung. Ikut? Harry bertanya kepada Hermione. Tidak, gumam Hermione. Aku perlu bicara sebentar dengan Profesor McGonagall.
Mungkin mau tahu apa dia bisa ambil pelajaran lebih baik lagi, kata Ron seraya menguap ketika mereka masuk aula depan, yang sama sekali tak ada orang gila berkapaknya. Ketika tiba di lubang lukisan, ternyata Sir Cadongan sedang asik berpesta Natal dengan 2 rahib, beberapa mantan kepala sekolah Hogwarts, dan kuda poninya yang gemuk. Dia mengangkat pisau ketopongnya dan menyalami mereka dengan mengangkat botol gemuk berleher pendek berisi arak. Selamat Hari Hik Natal, kata kunci. Anjing kudisan, jawab Ron. Untukmu juga, Sir, teriak Sir Cadongan ketika lukisan mengayun ke depan membuat jalan masuk bagi mereka. Harry langsung ke kamarnya mengambil firebolt dan perangkat peralatan perawatan sapu hadiah ulang tahun dari Hermione. Membawa keduanya ke ruang rekreasi dan berusaha mencari-cari sesuatu yang bisa dilakukannya pada sapunya. Meskipun demikian, tak ada rantingnya bengkok yang perlu dirapikan, dan gagangnya sudah amat berkilau sehingga tak ada gunanya lagi menggosoknya. Maka dia dan Ron cuma duduk mengagumi sapu itu dari segala sudut sampai lubang lukisan terbuka, dan Hermione masuk diikuti Profesor McGonagall. Meskipun Profesor McGonagall kepala asrama Gryffindor hanya 1 kali Harry pernah melihatnya di ruang rekreasi, dan itu untuk menyampaikan pengumuman yang sangat penting. Harry dan Ron memandangnya keheranan. Keduanya memegangi firebolt. Hermione berjalan menghindar mereka, duduk mengambil buku yang paling dekat dengannya, dan menyembunyikan wajah di baliknya. Jadi, ini sapunya, kata Profesor McGonagall seraya berjalan mendekati perapian dan mengawasi firebolt itu dengan tajam. Miss Granger baru saja memberitahuku bahwa kau mendapat kiriman sapu, Potter. Harry dan Ron menoleh memandang Hermione. Mereka bisa melihat dahinya memerah di atas bukunya yang terbalik. Boleh aku lihat? Tanya Profesor McGonagall. Tetapi dia tidak menunggu jawaban. Dia langsung menarik firebolt dari tangan mereka. Dia menelitinya hati-hati dari ujung gagangnya sampai ujung ranting-rantingnya. Dan sama sekali tak ada keterangan apa-apa, Potter. Tak ada kartu, tak ada pesan apapun. Tidak, kata Harry tak mengerti. Begitu, kata Profesor McGonagall. Ya, terpaksa aku harus membawanya, Potter. Apa? Kata Harry. Geragapan berdiri. Kenapa? Harus diperiksa kalau-kalau dimasuki sihir jahat, kata Profesor McGonagall. Tentu saja, aku bukan ahlinya, tetapi bisa kupastikan Madam Hawk dan Profesor Flitwick akan memeretelinya. Memeretelinya? Ron mengulangi, seakan Profesor McGonagall sudah gila. Cuma akan makan waktu beberapa minggu, kata Profesor McGonagall. Kau akan menerimanya kembali jika kami sudah yakin sapu ini bebas sihir jahat. Sapu itu tidak apa-apa, Profesor, kata Harry. Suaranya agak bergetar. Sungguh, Profesor? Kau tak bisa tahu itu, Potter, kata Profesor McGonagall cukup lembut. Tak akan tahu, sampai kau menebangkannya paling tidak, dan kurasa itu jelas tak boleh. Sampai kami yakin sapu itu tidak dimasuki sihir jahat. Aku akan rutin memberitahumu. Profesor McGonagall berbalik dan membawa keluar firebolt melewati lubang lukisan yang menutup di belakangnya. Harry berdiri diam menatapnya. Tangannya masih memegang kaleng penggosok super. Tetapi Ron langsung memarahi Hermione. Ngapain kau ngadu pada McGonagall? Hermione melempar bukunya. Wajahnya masih merah padam, tetapi dia bangkit dan menghadapi Ron dengan gagah. Karena menurutku dan Profesor McGonagall sepakat denganku, sapu itu mungkin dikirim kepada Harry oleh Sirius Black. Bab 12, Patronus. Harry tahu Hermione bermaksud baik, tetapi itu tidak membuatnya tidak marah kepada Hermione. Dia telah menjadi pemilik sapu paling bagus di dunia selama beberapa jam. Dan sekarang gara-gara campur tangan Hermione, dia tak tahu apakah dia akan melihat sapunya lagi. Dia yakin tak ada yang salah dengan fireboltnya. Tapi bagaimana keadaannya jika nanti sapu itu sudah dijadikan objek berbagai tes anti-sihir jahat? Ron juga gusar sekali pada Hermione. Menurut pendapatnya, pemeretelan firebolt baru setingkat dengan tindak kriminal Hermione, yang tetap yakin yang dilakukannya adalah yang terbaik. Mulai menghindari ruang rekreasi, Harry dan Ron menduga dia mencari perlindungan di perpustakaan, dan mereka tidak berusaha memujuknya agar meninggalkan tempat itu. Mengingat itu semua, mereka senang ketika teman-teman mereka yang lain kembali ke sekolah tak lama setelah tahun baru.
dan menara Gryffindor menjadi penuh dan bising lagi. Oliver Wood mencari Harry pada malam sebelum semester baru dimulai. "Natalmu menyenangkan," katanya. Dan kemudian tanpa menunggu jawaban, dia duduk merendahkan suaranya dan berkata, "Aku sudah berpikir selama liburan Natal, Harry. Sesudah pertandingan yang terakhir, kau tahu kan kalau Dementor-Dementor datang ke pertandingan berikutnya. Maksudku, riskan sekali bagi regu kita kalau kau..." "Ya," Wood berhenti, "serba salah. Aku sedang berusaha mengatasinya," kata Harry cepat-cepat. "Profesor Lupin berjanji akan melatihku menangkal Dementor. Kami mestinya mulai minggu ini. Dia bilang dia punya waktu sesudah Natal." "Ah," kata Wood, wajahnya berubah cerah. "Ya, kalau begitu, aku sebetulnya tak mau kehilangan kau sebagai Seeker, Harry." "Dan sudahkah kau memesan sapu baru?" "Belum," kata Harry. "Apa sebaiknya kau segera pesan? Mana mungkin kau naik bintang jatuh untuk menghadap Ravenclaw. Dia mendapat firebolt sebagai hadiah Natal," kata Ron. "Firebolt? Tak mungkin. Yang benar. Firebolt asli?" "Jangan keburu senang dulu, Oliver," kata Harry muram. "Sapu itu tak ada padaku lagi, disita." Dan dia menjelaskan bagaimana firebolt itu sekarang tidak dicek. Kalau dimasuki sihir jahat. "Sihir jahat? Bagaimana bisa disihir jahat?" "Sirius Black," jawab Harry lesu. "Dia kan katanya mengejarku, jadi McGonagall menduga mungkin dia yang mengirimnya padaku." Mengabaikan informasi bahwa pembunuh terkenal sedang mengejar Seeker-nya, Wood berkata, "Tetapi mana mungkin Black membeli firebolt? Dia kan pelarian. Seluruh negeri sedang mencarinya. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke peralatan Quidditch berkualitas dan membeli sapu?" "Aku tahu," kata Harry, "tapi McGonagall tetap ingin memereteli sapuku." Wood langsung pucat. "Aku akan menemuinya dan bicara padanya, Harry," dia berjanji. "Aku akan membuatnya mempertimbangkan dengan pikiran yang sehat. Firebolt asli. Dia ingin Gryffindor menang. Sama inginnya seperti kita. Aku akan membuatnya berpikir dengan akal sehat. Firebolt." Sekolah mulai lagi keesokan harinya. Yang paling tidak diinginkan anak-anak adalah melewatkan 2 jam di udara terbuka pada pagi Januari yang dingin. Tetapi Hagrid telah menyediakan api unggun penuh salamander untuk membuat mereka senang. Dan mereka melewatkan 2 jam pelajaran yang sangat menyenangkan dengan mengumpulkan kayu dan dedaunan kering untuk menjaga agar api tetap berkobar. Sementara kadal-kadal pecinta api itu berlarian naik turun batang kayu yang membara menyala-nyala. Pelajaran ramuan pertama dalam semester baru ini. Tak seasik pelajaran Hagrid. Profesor Trelawney sekarang mengajar mereka rajah tangan dan tanpa basa-basi dia memberitahu Harry bahwa Harry memiliki garis hidup terpendek yang pernah dilihatnya. Pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitamlah yang ditunggu-tunggu Harry setelah percakapannya dengan Wood. Dia sudah ingin memulai pelajaran anti-dementornya sesegera mungkin. "Ah iya," kata Lupin, kata Harry mengingatkannya pada akhir pelajaran. "Sebentar ku cek. Bagaimana kalau Kamis malam pukul 8? Ruang kelas sejarah sihir mestinya cukup besar. Aku harus berhati-hati memikirkan bagaimana kita melakukannya. Kita tak bisa membawa Dementor asli ke dalam kastil untuk berlatih." "Kelihatannya dia masih sakit ya," kata Ron sementara mereka berjalan menyusuri koridor untuk makan malam. "Menurutmu sakit apa sih?" Terdengar puh keras dan tak sabar dari belakang mereka. Ternyata Hermione yang duduk di kaki baju zirah membereskan tasnya yang begitu penuh buku sehingga tak bisa ditutup. "Kenapa kau mempuh kami?" tanya Ron jengkel. "Tidak kenapa-kenapa," kata Hermione angkuh, dengan susah payah mengangkat tasnya ke bahu. "Tapi kau bilang puh," kata Ron. "Aku bertanya Lupin sakit apa, dan kau, bukankah sudah jelas?" tukas Hermione, dengan pandangan sok tahu yang sangat menjengkelkan. "Kalau tidak mau kasih tahu ya tidak usah," bentak Ron. "Baik," kata Hermione sombong. "Saya pergi." "Dia tak tahu," kata Ron memandang Hermione dengan sebal. "Dia cuma berusaha supaya kita bicara lagi dengan dia." Kamis malam pukul 8 Harry meninggalkan menara Gryffindor menuju ke atas sejarah sihir. Ruangan ini gelap dan kosong waktu dia tiba, tetapi dia menyalakan lampu dengan tongkatnya dan hanya menunggu 10 menit sebelum Profesor Lupin muncul. Menenteng kotak besar yang dengan susah payah dinaikkannya ke atas meja Profesor Bean. "Apa itu?" tanya Harry. "Bogat yang lain," kata Lupin.
Seraya membuka mantelnya, aku mencari di seluruh kastil sejak Selasa dan untung sekali aku menemukan Bogat yang satu ini bersembunyi di dalam lemari arsip Tuan Phil. Bogatlah yang bisa menjadi paling mirip dengan Dementor asli. Si Bogat akan berubah menjadi Dementor begitu melihatmu. Jadi kita bisa berlatih dengannya. Aku bisa menyimpannya di dalam kantorku kalau sedang tidak kita pakai. Ada lemari di bawah mejaku yang pasti disukainya. Baiklah, kata Harry. Berusaha berbicara seakan dia tidak takut dan malah senang Lupin berhasil menemukan pengganti Dementor asli yang begitu bagus. Jadi, Profesor Lupin sudah mengeluarkan tongkatnya dan memberi isyarat agar Harry juga melakukan yang sama. Mantra yang akan kucoba ajarkan padamu adalah sihir tingkat sangat tinggi, Harry, jauh di atas level sihir umum. Namanya mantra Patronus. Bagaimana cara kerjanya? Tanya Harry gugup. Ya, kalau berhasil dia menghasilkan Protonus, kata Lupin. Protonus itu sejenis anti-Dementor pelindung yang bertindak sebagai tameng di antara kau dan Dementor. Di benak Harry mendadak muncul bayangan dirinya meringkuk di belakang sosok sebesar Hagrid yang memegangi pentungan besar. Profesor Lupin melanjutkan Protonus ini sejenis kekuatan positif, proyeksi hal-hal yang menjadi makanan Dementor, harapan, kebahagiaan, keinginan bertahan hidup, tetapi dia tak bisa merasakan keputusan seperti yang dirasakan manusia. Maka Dementor tidak bisa menyakitinya. Tetapi aku harus memperingatkanmu, Harry, bahwa mantra ini mungkin terlalu tinggi bagimu. Banyak penyihir berkualitas mengalami kesulitan belajar Patronus. Seperti apa Patronus itu? Tanya Harry ingin tahu. Masing-masing unik, tergantung penyihir yang memunculkannya. Dan bagaimana cara memunculkannya? Dengan mantra, yang hanya berhasil jika kau berkonsentrasi, sekusuk mungkin, pada satu saja kejadian yang sangat menyenangkan. Harry mengingat-ingat apa yang bisa dianggapnya kejadian sangat menyenangkan. Jelas, yang dialaminya di rumah keluarga Dursley tak bisa digunakan. Akhirnya dia memutuskan saat dia pertama kali naik sapu. Baiklah, katanya. Berusaha mengingat setepat mungkin perasaan hangat melayang sangat menyenangkan dalam perutnya. Mantranya begini, Lupin berdaham. Expecto Patronum. Harry mengulang perlahan, Expecto Patronum. Konsentrasi sepenuhnya pada kejadian yang menyenangkan. Oh iya, kata Harry cepat-cepat, memusatkan kembali pikirannya pada terbang pertamanya dengan sapu. Expecto Patronum. Patronum. Maaf, Expecto Patronum. Expecto Patronum. Sesuatu mendadak mendesau dari ujung tongkatnya. Kelihatannya seperti gumpalan asap keperakan. Anda lihat itu, ujar Harry bergairah. Terjadi sesuatu. Bagus sekali, kata Lupin, tersenyum. Baiklah, siap mencobanya pada Dementor. Ya, jawab Harry, menggenggam tongkatnya erat-erat dan melangkah ke tengah ruang kelas yang kosong. Dia mencoba berkonsentrasi pada perasaan senangnya saat terbang. Tetapi berulang-ulang ada yang memecah konsentrasinya. Setiap saat, dia bisa mendengar jeritan ibunya lagi, tetapi dia tak boleh memikirkan itu. Nanti dia malah benar-benar mendengarnya lagi. Dan dia tak ingin, ataukah sebetulnya dia ingin. Lupin meraih tutup kotak dan membukanya. Dementor perlahan muncul dari dalamnya. Wajahnya yang berkerudung menghadap ke arah Harry. Salah satu tangan bersisik berkilat mencengkeram jubahnya. Lampu-lampu di sekeliling kelas berkedip. Lalu padam. Si Dementor melangkah keluar dari dalam kotaknya dan melayang menuju Harry. Bunyi nafasnya berkeretekan. Gelombang dingin menusuk menyelimuti Harry. Expecto Patronum, teriak Harry. Expecto Patronum, Expecto. Tetapi kelas dan si Dementor menjadi samar-samar. Harry terjatuh lagi dalam kabut putih tebal. Dan suara ibunya lebih keras dari sebelumnya. Bergaung dalam kepalanya. Tangan Harry. Jangan Harry, jangan Harry, saya mohon. Saya bersedia melakukan apa saja. Minggir, minggir, perempuan. Harry. Harry tersentak sadar kembali. Dia menelentang di lantai. Lampu-lampu di dalam kelas sudah menyala lagi. Dia tak perlu bertanya apa yang telah terjadi. Maaf, gumamnya, seraya duduk. Dirasakannya keringat dingin menetes di balik kacamatanya. Kau tidak apa-apa, tanya Lupin.
Tidak, Hari bertumpu pada salah satu meja dan berdiri, lalu bersandar ke meja itu. Ini, Lupin menyodorkan coklat kodok. Makanlah ini dulu sebelum kita mencoba lagi. Aku memang tidak mengharap kau bisa melakukannya dengan sekali coba. Aku malah akan heran sekali kalau kau bisa. Lebih parah dari biasanya, gumam Hari, menggigit kepala coklat kodoknya. Saya bisa mendengar ibu saya lebih keras dari biasanya dan dia, Voldemort. Lupin tampak lebih pucat dari biasanya. Hari, jika kau tak mau meneruskan, aku paham sekali. Saya ingin meneruskan, kata Hari tegas, menjejalkan sisa coklat kodok ke dalam mulutnya. Saya harus meneruskannya. Bagaimana kalau Dementor-Dementor muncul dalam pertandingan kami melawan Ravenclaw? Saya tak boleh jatuh lagi. Kalau kami kalah dalam pertandingan ini, kami kehilangan piala Quidditch. Baiklah kalau begitu, kata Lupin. Kau mungkin ingin memilih kejadian menyenangkan yang lain. Maksudku untuk dipakai berkonsentrasi, yang tadi rupanya tidak cukup kuat. Hari berpikir keras dan memutuskan perasaannya ketika Gryffindor memenangkan piala asrama tahun lalu jelas bisa dikualifikasikan sebagai sangat bahagia. Dia menggenggam erat-erat lagi tongkatnya dan berdiri di tengah ruangan. Siap, kata Lupin, memegang tutup kotak. Siap, kata Hari, berusaha memenuhi pikirannya dengan kenangan saat Gryffindor menang. Dan bukan pikiran mengerikan tentang apa yang akan terjadi jika kotak itu terbuka. Mulai, kata Lupin, menarik tutup kotak. Ruangan sekali lagi berubah gelap dan sedingin es. Si Dementor melayang maju, menarik napas berkeretekan. Salah satu tangan busuknya terjulur ke tangan Hari. Expecto Patronum, teriak Hari. Expecto Patronum. Expecto Pat. Kabut hitam mengabulkan indranya. Sosok-sosok besar tak jelas bergerak di sekitarnya. Kemudian terdengar suara baru. Suara laki-laki berteriak panik. Lily, bawa Hari pergi. Itu dia, pergilah. Lari, akan kucoba menahannya. Bunyi orang yang terhuyung bergegas meninggalkan ruangan. Pintu yang terbuka dengan keras tawa nyaring terbahak. Hari, bangun. Lupin menepuk-nepuk keras wajah Hari. Kali ini, baru semenit kemudian Hari paham kenapa dia terbaring di lantai ruang kelas yang berdebu. Saya mendengar ayah saya, Hari Komat Kamit, itu pertama kali saya mendengarnya. Dia mencoba menghadapi Voldemort sendirian, untuk memberi ibu saya kesempatan lari. Hari mendadak menyadari ada air mata di wajahnya, bercampur keringat. Dia menundukkan wajahnya serendah mungkin, menyeka air matanya dengan jubahnya, berpura-pura membetulkan tali sepatunya, agar Lupin tidak melihat. Kau mendengar James? Kata Lupin, dengan suara janggal. Ya, wajahnya sudah kering. Hari mendongak. Kenapa? Anda tidak kenal ayah saya kan? Kenal. Kenal sebetulnya, kata Lupin. Kami berteman di Hogwarts. Dengar Hari, mungkin sebaiknya kita berhenti di sini malam ini. Mantra ini tingkatnya tinggi sekali. Aku seharusnya tidak menyarankan kau mempelajarinya. Tidak, kata Hari. Dia bangkit lagi. Saya mau mencoba sekali lagi. Kejadian-kejadian yang saya ingat tidak cukup membahagiakan. Itulah sebabnya. Tunggu. Hari mengorek ingatannya. Peristiwa yang betul-betul luar biasa menyenangkan. Yang bisa berubah menjadi Patronus bagus yang kuat. Saat dia pertama kali tahu dia penyihir dan akan meninggalkan keluarga Dursley untuk masuk Hogwarts. Kalau itu bukan kenangan indah, dia tak tahu lagi bagaimana yang indah itu. Berkonsentrasi penuh pada bagaimana perasaannya ketika dia sadar akan meninggalkan Private Drive. Hari berdiri dan menghadapi kotak itu sekali lagi. Siap, kata Lupin, yang kelihatannya terpaksa melakukannya. Sudah berkonsentrasi penuh? Baiklah, mulai. Dia membuka tutup kotak untuk ketiga kalinya. Dan si Dementor muncul dari dalamnya. Ruangan menjadi dingin dan gelap. Expecto Patronum. Hari meraung. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Jeritan-jeritan dalam kepala Hari sudah mulai lagi. Hanya saja kali ini suara itu kedengarannya keluar dari radio yang gelombangnya meleset. Pelan lalu keras lalu pelan lagi. Dan dia masih bisa melihat si Dementor. Dementor itu berhenti. Dan kemudian bayang-bayang besar keperakan meluncur keluar dari ujung tongkat Hari.
melayang-layang di antara Harry dan Dementor. Dan meskipun kaki Harry rasanya seperti air, dia masih berdiri, meskipun dia tak yakin berapa lama lagi dia bisa bertahan. "Ridiculous!" teriak Lupin, melompat maju. Terdengar letusan keras, dan Patronus asap Harry lenyap, bersama si Dementor. Harry terenyak di kursi, lelah sekali seakan baru saja lari 1,5 kilometer. Kakinya gemetar, dari sudut matanya dilihatnya Profesor Lupin memaksa si Bogart masuk kembali ke dalam kotaknya dengan tongkatnya. Bogart itu sudah berubah menjadi bola keperakan lagi. "Luar biasa," kata Lupin, melangkah ke tempat Harry duduk. "Luar biasa, Harry. Permulaan yang bagus sekali. Bagaimana kalau kita coba lagi? Sekali lagi saja." "Tidak sekarang," kata Lupin tegas. "Sudah cukup bagimu untuk semalam ini." Dia mengulurkan sebatang besar coklat Honey Ducks yang paling enak. "Habiskan. Kalau tidak, Madame Pomfrey akan memarahiku habis-habisan. Waktu yang sama minggu depan." "Baiklah," kata Harry. Dia menggigit coklatnya dan mengawasi Lupin memadamkan lampu-lampu yang telah menyala lagi dengan lenyapnya si Dementor. Sesuatu melintas dalam benaknya. "Profesor Lupin," katanya, "kalau Anda kenal ayah saya, tentunya Anda kenal Sirius Black juga." Lupin menoleh dengan cepat. "Kenapa kau berpikir begitu?" tanyanya tajam. "Tidak apa-apa. Maksud saya tahu mereka juga teman di Hogwarts." Wajah Lupin rileks lagi. "Ya, aku kenal dia," katanya singkat. "Atau kupikir aku kenal dia. Kau sebaiknya pulang, Harry, sudah malam." Harry meninggalkan ruang kelas itu, berjalan sepanjang koridor dan membelok di sudut. Kemudian mengambil jalan putar ke belakang, seperangkat baju zirah dan duduk di landasannya untuk menghabiskan coklatnya. Dia menyesal menyebut-nyebut Black, sebab Lupin kelihatannya tidak suka. Kemudian pikiran Harry kembali ke ibu dan ayahnya. Dia merasa lelah sekali. Dia merasa lelah dan kosong, walaupun perutnya kenyang coklat. Meski mengerikan mendengar saat-saat terakhir orang tuanya diulang dalam kepalanya. Ini kesempatannya mendengar suara mereka lagi sejak dia bayi. Tetapi dia tidak akan bisa memunculkan Patronus yang sempurna jika setengahnya dia ingin mendengar orang tuanya lagi. "Mereka sudah meninggal," katanya keras kepada dirinya sendiri. "Mereka sudah meninggal, dan mendengarkan gaung suara mereka tidak akan membuat mereka hidup lagi. Kau sebaiknya menguasai diri kalau menginginkan piala Quidditch." Harry bangkit menjejalkan sisa coklat yang tinggal sedikit ke dalam mulutnya dan berjalan menuju menara Gryffindor. Ravenclaw bertanding melawan Slytherin seminggu setelah semester baru dimulai. Slytherin menang, walaupun tipis sekali. Menurut Wood, ini berita bagus untuk Gryffindor, yang akan menduduki tempat kedua jika mereka juga mengalahkan Ravenclaw. Karena itu dia meningkatkan porsi latihan menjadi 5 kali seminggu. Ini berarti bahwa dengan pelajaran anti-dementor dari Lupin yang jauh lebih melelahkan daripada 6 kali latihan Quidditch, Harry hanya punya 1 malam untuk mengerjakan semua PR-nya. Kendati demikian, dia tidak tampak setegang Hermione yang beban tugasnya tampaknya akhirnya mulai berdampak. Setiap malam tanpa absen Hermione tampak di sudut di ruang rekreasi. Beberapa meja dipenuhi buku-bukunya, grafik-grafik aritmansi, kamus-kamus rune, diagram Muggle yang mengangkat barang-barang berat, dan bertumpuk-tumpuk catatan panjang. Dia nyaris tak bicara apapun kepada siapapun dan marah kalau diganggu. "Bagaimana dia melakukannya?" gumam Ron kepada Harry suatu malam, ketika Harry sedang menyelesaikan karangan menyebalkan tentang racun-racun yang tak terdeteksi untuk mata pelajaran Snape. Hermione nyaris tak tampak di balik tumpukan buku yang menggunung. "Melakukan apa?" "Ikut semua pelajaran itu," kata Ron. "Aku mendengarnya bicara dengan Profesor Vector, guru aritmansi itu, tadi pagi. Mereka mendiskusikan pelajaran hari kemarin." "Tapi mana mungkin Hermione ikut aritmansi kemarin? Karena dia bersama kita dalam pelajaran pemeliharaan satwa gaib. Dan Ernie Macmillan memberitahu dia tak pernah absen pelajaran telaah Muggle. Padahal separuh pelajaran itu bersamaan dengan ramalan. Dan dia tak juga pernah absen dalam pelajaran ramalan." Harry tak punya waktu memikirkan jadwal pelajaran Hermione yang misterius saat ini. Dia harus menyelesaikan karangan untuk Snape. Namun 2 detik kemudian dia disela lagi. Kali ini oleh Wood.
Kabar buruk, Hari. Aku baru saja menemui Profesor McGonagall soal firebolt-mu. Dia, jadi sedikit marah padaku, menuduh prioritasku keliru. Rupanya dia mengira aku lebih mementingkan memenangkan piala daripada keselamatanmu. Hanya karena aku katakan padanya aku tak perlu sapu itu menjungkalkanmu, asal kau sudah menangkap Smith lebih dulu dengannya. Wood menggelengkan kepala tak percaya. Buset, caranya berteriak, marah-marah kepadaku. Kau akan mengira aku telah mengatakan sesuatu yang mengerikan. Kemudian kutanya dia berapa lama lagi dia akan menahan sapu itu. Wood mengernyitkan muka dan menirukan suara Profesor McGonagall yang galak. Selama masih diperlukan, Wood, kurasa sudah waktunya kau memesan sapu baru, Hari. Ada formulir pemesanan di belakang buku sapu yang mana. Kau bisa beli Nimbus 2001, seperti punya Malfoy. Aku tidak akan beli barang apapun yang menurut anggapan Malfoy bagus, kata Hari datar. Tanpa terasa, Januari berganti Februari, dan udara masih tetap dingin menusuk. Pertandingan melawan Ravenclaw makin lama makin dekat, tetapi Hari masih belum memesan sapu baru. Sekarang dia menanyai Profesor McGonagall tentang firebolt-nya setiap usai pelajaran transfigurasi. Ron berdiri penuh harap di sebelahnya. Hermione melewati mereka dengan wajah berpaling. Belum, Potter, belum boleh dikembalikan padamu, kata Profesor McGonagall ketika ini terjadi untuk ke-12 kalinya. Bahkan sebelum Harry membuka mulut, kami sudah memeriksanya untuk sebagian besar kutukan biasa. Tetapi Profesor Flitwick menduga sapu itu mungkin dikenai guna-guna lempar. Akan kuberitahu kau kalau kami sudah selesai memeriksanya. Nah, sekarang berhentilah mengerecokiku. Parahnya lagi, pelajaran anti-dementor Harry tidak berjalan sebaik yang diharapkannya. Setelah lewat beberapa sesi, dia berhasil memunculkan bayangan keperakan tak jelas setiap kali si boga dementor mendekatinya. Tapi Patronusnya terlalu lemah untuk mengusir dementor itu. Yang bisa dilakukannya hanyalah melayang-layang, seperti awan semi transparan, menguras energi Harry sementara dia berjuang membuat Patronus itu tetap bertahan. Harry marah pada dirinya sendiri, merasa bersalah punya keinginan rahasia untuk mendengar suara orang tuanya lagi. Kau mengharap terlalu banyak dari dirimu sendiri, kata Profesor Lupin menegurnya. Dalam minggu keempat latihan mereka untuk penyihir 13 tahun, bahkan Patronus yang tak jelas bentuknya pun sudah keberhasilan yang hebat. Kau sudah tidak pingsan lagi, kan? Saya pikir Patronus akan mengejar Dementor atau apa, kata Harry putus asa, melenyapkan Dementor. Patronus yang sebenarnya memang begitu, kata Lupin. Tapi kau telah mencapai banyak dalam waktu yang sangat singkat. Jika para Dementor muncul dalam pertandingan Quidditch-mu berikutnya, kau akan bisa menahan mereka cukup lama untuk bisa mendarat di tanah. Anda mengatakan akan lebih sulit jika jumlah mereka banyak, kata Harry. Aku percaya sepenuhnya padamu, kata Lupin tersenyum. Ini, kau layak mendapatkan minuman. Sesuatu dari Three Broomstick, kau pasti belum pernah mencicipinya. Dia mengeluarkan 2 botol dari dalam tasnya. Butterbeer, celetuk Harry tanpa berpikir. Ya, saya suka minuman itu. Lupin mengangkat sebelah alisnya. Oh, Ron dan Hermione mengoleh-olehi saya dari Hogsmeade. Harry cepat-cepat berbohong. Begitu, kata Lupin. Meskipun tampaknya dia masih agak curiga. Nah, marilah kita minum untuk kemenangan Gryffindor terhadap Ravenclaw. Bukannya aku memihak. Sebagai guru, buru-buru Lupin menambahkan. Mereka meminum butterbeer di dalam diam. Sampai Harry menyuarakan sesuatu yang sudah mengganggu pikirannya selama beberapa waktu ini. Apa yang ada di bawah kerudung Dementor? Profesor Lupin menurunkan botolnya sambil merenung. Orang-orang yang betul-betul tahu kondisinya tak memungkinkan untuk memberitahu kita. Soalnya begini, Dementor hanya menurunkan kerudungnya untuk menggunakan senjatanya yang paling akhir dan paling mengerikan. Apa itu? Mereka menyebut kecupan Dementor. Kata Lupin tersenyum kecut. Itu yang dilakukan Dementor kepada orang-orang yang ingin mereka hancurkan sepenuhnya. Kurasa mestinya ada semacam mulut di bawah kerudung itu. Karena mereka mencengkeramkan cakar mereka ke mulut si korban. Lalu menyedot jiwanya. Sedikit butterbeer di mulut Harry sampai tersembur. Apa? Mereka membunuh?
Oh tidak, kata Lupin. Lebih parah daripada itu. Kau masih bisa ada tanpa jiwamu, asal otak dan jantungmu masih berfungsi. Tetapi kau tak lagi punya perasaan, tak punya ingatan, tak punya apapun. Sama sekali tak ada kemungkinan sembuh. Kau cuma ada sebagai selongsong kosong, dan jiwamu lenyap selamanya, sirna. Lupin meneguk butterbean-nya sedikit lagi, kemudian melanjutkan. Itulah nasib yang menunggu Sirius Black. Ada di Daily Prophet pagi ini. Kementerian sudah memberi izin para Dementor untuk melakukan kecupan kalau mereka berhasil menemukannya. Harry untuk sesaat terperangah mendengar tentang orang yang jiwanya disedot dari mulutnya. Tapi kemudian dia memikirkan Black. Dia pantas mendapatkan kecupan Dementor, katanya tiba-tiba. Menurutmu begitu? Tanya Lupin ringan. Apakah kau benar-benar berpendapat ada orang yang pantas diperlakukan begitu? Ya, kata Harry, untuk perbuatan tertentu. Dia ingin menceritakan kepada Lupin tentang pembicaraan yang tak sengaja didengarnya di Three Broomstick, tentang Black yang mengkhianati ibu dan ayahnya. Tapi ini berarti dia harus membuka rahasia bahwa dia ke Hogsmeade tanpa izin. Dan dia tahu Lupin tak akan begitu terkesan dengan itu. Maka dia menghabiskan butterbeer-nya, mengucapkan terima kasih kepada Lupin, dan meninggalkan kelas sejarah sihir. Harry setengah berharap dia tadi tidak bertanya apa yang di bawah kerudung Dementor. Jawabannya begitu mengerikan, dan benaknya dipenuhi pikiran tak enak tentang bagaimana rasanya jika jiwamu disedot dari dalam tubuhmu. Sehingga dia menabrak Profesor McGonagall di pertengahan tangga. Lihat-lihat kalau jalan, Potter. Maaf, Profesor, aku baru saja mencarimu di ruang rekreasi Gryffindor. Nah, ini dia. Kami telah melakukan segala yang terpikirkan oleh kami. Dan tampaknya tak ada yang tak beres dengan sapu ini. Kau punya teman baik di suatu tempat, Potter. Harry terengah-engah. Profesor McGonagall mengulurkan firebolt-nya. Dan sapu itu kelihatan sama megahnya seperti sebelumnya. Saya boleh memilikinya kembali? Tanya Harry lemas. Sungguh? Sungguh, kata Profesor McGonagall, dan ia benar-benar tersenyum. Kurasa kau perlu mencobanya dulu sebelum pertandingan hari Sabtu, kan? Dan Potter, usahakan menang ya. Kalau tidak, kita akan kalah selama 8 tahun berturut-turut. Seperti yang semalam diingatkan Profesor Snape yang baik kepadaku. Tanpa bisa bicara, Harry membawa firebolt-nya naik ke menara Gryffindor. Ketika dia berbelok di sudut, dilihatnya Ron berlari ke arahnya. Nyengir lebar sekali. Dia mengembalikannya kepadaku. Bagus sekali, aku masih boleh mencobanya besok pagi. Ya, terserahlah, kata Harry. Hatinya lebih ringan daripada selama sebulan ini. Ron, kurasa kita harus baikan dengan Hermione. Dia cuma mencoba menolong. Ya, baiklah, kata Ron. Dia di ruang rekreasi sekarang, bikin PR biasa. Mereka berbelok ke koridor yang menuju menara Gryffindor dan melihat Neville Longbottom memohon-mohon kepada Sir Cadongan, yang rupanya menolak mengizinkannya masuk. Sudah kutulis, kata Neville, air matanya berlinang, tapi tulisan itu pasti terjatuh entah di mana. Mungkin saja, ruang Sir Cadongan. Kemudian ketika dia melihat Harry dan Ron, selamat malam. Pemuda-pemuda temaram, datanglah. Tangkap orang sinting ini. Masukkan ke balik jeruji besi. Dia memaksa masuk ke dalam kamar ini. Oh, diamlah, kata Ron. Ketika dia dan Harry sudah tiba di sebelah Neville. Aku kehilangan kata-kata kuncinya. Neville memberitahu mereka dengan merana. Kuminta dia memberitahu apa saja kata kunci yang akan digunakannya minggu ini. Karena dia mengganti terus kata kuncinya. Dan aku tak tahu catatanku sekarang di mana. Ouch, Bodykins, kata Harry kepada Sir Cadongan, yang tampak sangat kecewa dan dengan enggan mengayun ke depan agar mereka bisa masuk ke ruang rekreasi. Mendadak terdengar gumam-gumam bergairah ketika semua kepala menoleh dan saat berikutnya Harry dikerumuni anak-anak yang mengomentari firebolt-nya. Dari mana kau mendapatkannya, Harry? Boleh aku mencobanya? Apa kau pernah menaikinya, Harry? Ravenclaw tak akan punya kesempatan. Mereka semua naik sapu bersih 7. Apa aku boleh memegangnya, Harry? Selama kira-kira 10 menit, firebolt itu diedarkan dengan dikagumi dari segala sudut. Baru setelah itu, kerumunan bubar dan Harry dan Ron bisa melihat jelas Hermione. Satu-satunya anak yang tidak mendatangi mereka, sedang menunduk di atas PR-nya dan menghindari pandangan mereka.
Harry dan Ron mendekati mejanya dan akhirnya Hermione mendongak. Sudah dikembalikan padaku, kata Harry tersenyum dan mengangkat firebolt-nya. Lihat kan, Hermione, sapu ini tidak apa-apa, kata Ron. Ya, tapi siapa tahu, kata Hermione. Maksudku, paling tidak sekarang kalian tahu sapu itu aman. Ya, aku rasa begitu, kata Harry. Sebaiknya aku simpan di atas. Biar aku yang simpan ke atas, kata Ron bersemangat. Aku harus memberi Scabbers tonik tikusnya. Ron mengambil firebolt itu dan memeganginya seakan sapu itu terbuat dari kaca. Membawanya naik ke kamar anak laki-laki. Boleh aku duduk? Tanya Harry kepada Hermione. Boleh, kata Hermione, memindahkan setumpuk tinggi perkamen dari kursi. Harry memandang meja yang penuh. Pada karangan aritmansi yang tintanya masih berkilat. Pada karangan telaah magel yang lebih panjang lagi. Jelaskan kenapa magel memerlukan listrik. Dan pada terjemahan rune yang sedang dikerjakan Hermione. Bagaimana kau bisa mengerjakan semua ini? Harry bertanya kepadanya. Oh iya, kau tahu kerja keras, kata Hermione. Dari dekat Harry melihat bahwa Hermione tampak sama lelahnya seperti Lupin. Kenapa kau tidak mendrop saja beberapa mata pelajaran? Tanya Harry. Memandang Hermione mengangkat buku-buku mencari-cari rumus runenya. Mana bisa, kata Hermione tampak ngeri. Aritmansi kelihatannya susah sekali, kata Harry. Memungut grafik angka-angka yang tampak ruwet sekali. Oh tidak, aritmansi menyenangkan sekali, kata Hermione bersemangat. Itu pelajaran favoritku. Itu tetapi apa persis yang membuat aritmansi menyenangkan? Harry tak pernah tahu. Tepat saat itu Jerry tertahan bergaung dari kamar anak laki-laki, menuruni tangga. Ruang rekreasi mendadak hening. Semua menatap ketakutan ke pintu kamar. Terdengar langkah-langkah bergegas. Makin lama makin keras dan kemudian Ron muncul, menyeret spray. Lihat, raungnya melangkah ke meja Hermione. Lihat, teriaknya, menggoyang spray itu di depan wajah Hermione. Ron, apa? Scabbers, lihat Scabbers. Hermione mencondongkan tubuh menjauh dari Ron. Bingung sekali. Harry memandang spray yang dipegang Ron. Ada noda merah di spray itu. Kelihatannya seperti darah. Ron berteriak ke ruang yang sunyi senyap. Scabbers lenyap, dan kau tahu apa yang ada di lantai? Tidak, jawab Hermione dengan suara bergetar. Ron mencampakkan sesuatu di atas terjemahan rune Hermione. Hermione dan Harry membungkuk mendekat. Beberapa helai bulu kucing berwarna jingga bertebaran di atas huruf-huruf aneh seperti paku tajam itu. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Perpus. Berikan saran dan komen dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Perpus selanjutnya. Bye-bye.